Pajangan bagian 13, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Di mana Raka? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Aku tidak ingin membicarakan sesuatu yang akan membuatnya semakin merasa bersalah. Raka keluar mencari dokter untukmu. Dokter? Aku mengembuskan nafas panjang. Raka sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Itu mengapa ia keluar mencari dokter untuk memeriksa kesehatanmu, Aira. Dama, katakan padaku, apa yang terjadi tadi malam saat aku tertidur? Kapan Raka datang? Apakah ia tahu aku mabuk? Cercarku. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Apakah ia marah padamu? Sejenak Dama terdiam. Saat tiba di penginapan, Raka sudah ada di sana. Aku terkejut dan bingung. Apalagi melihat keadaanmu yang seperti itu. Maaf, aku terpaksa menceritakan semua kepada Raka. Tidak Aira. Raka tidak marah. Ia justru mencemaskanmu. Ya, tentu saja Dama, kataku lirih. Aira, ada apa? Apakah semua baik-baik saja? Raka tidak memarahimu kan? Aku menggelengkan kepala. Tidak, Raka tidak memarahiku, jawabku. Tapi mengapa kamu terlihat sedih, Aira? Tanyanya lagi sambil menatap wajahku. Mencoba mencari-cari jawaban dari pertanyaannya sendiri. Ya Tuhan, aku bahkan tidak dapat membohonginya. Hanya dengan melihat ekspresi wajahku saja, Dama seolah tahu suasana hatiku. Apa aku terlihat sedih? Balik aku bertanya. Dan mengapa kamu menangis? Aku terdiam. Mengeluarkan air mata belum tentu karena kita sedang sedih. Ketika bahagia pun kita dapat menangis. Dama tersenyum. Aku berharap tangisanmu adalah tangisan bahagia, Aira. Tentu saja, Dama. Tidak ada yang membuatku sebahagia ini saat suamiku ada bersamaku. Entahlah, apakah aku sadar saat mengatakannya. Mungkin itu caraku untuk menghibur diri. Meski pada kenyataannya tidaklah demikian. Toh aku tidak harus mengatakan semuanya kepada Dama tentang apa yang sedang aku rasakan saat ini. Dama, aku ingin membersihkan diri. Aku tidak ingin dokter memeriksaku dalam keadaan kacau seperti ini. Baiklah, aku akan keluar. Kalau butuh sesuatu, panggil saja aku. Aku hanya menganggukkan kepala. Aira, apakah kamu bisa jalan sendiri ke kamar mandi? Atau mau aku bantu? Tiba-tiba Dama membalikkan badan, membuat aku yang sedang mencoba untuk bangkit dari tempat tidur, berusaha keras agar terlihat baik-baik saja. Aku bisa sendiri, Dama. Terima kasih. Baiklah, Raka akan segera kembali. Ia akan menemanimu nanti. Aku tersenyum. Andai Raka suamiku dapat menunjukkan perhatiannya kepadaku, sama halnya Dama, aku pasti akan merasa sangat bahagia. Tapi aku tidak ingin berandai-andai, karena itu hanya akan membuatku merasa kecewa pada akhirnya. Dengan langkah tertatih-tatih, aku berjalan ke arah kamar mandi. Setelah dengan susah payah, akhirnya sampai juga ke dalam kamar mandi. Aku segera menutup pintu kamar mandi dan melepas melekat di tubuhku. Sampai akhirnya aku tertegun melihat pantulan tubuhku di kaca. Ya Tuhan, Raka benar. Tubuhku sudahlah rapuh, kurus, hingga terlihat tonjolan tulang di sana-sini. Itu mengapa Raka sering komplain dengan bentuk tubuhku yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Meski aku berusaha keras menjaga bentuk tubuhku agar tetap ideal dan atletis, entahlah, aku justru sering kehilangan berat badan. Diet yang aku jalani selama ini mulai berdampak pada kesehatanku. Daya tahan tubuhku melemah tanpa aku mengerti apa sebabnya. Itu mengapa aku mudah sekali jatuh sakit. Raka tidak menyukainya.
Ia lebih sering menyalahkanku yang tidak dapat menjaga kesehatan dibanding mencari tahu apa penyebabnya dan berusaha mencari solusinya. Ya, aku tahu. Raka tidak pernah memintaku diet atau berolahraga demi menjaga bentuk tubuhku agar tetap ideal dan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tapi apakah aku akan diam saja saat ia mulai menilai bentuk tubuhku yang tidak sesuai harapannya dan membuatku merasa bersalah karena tidak dapat memenuhi apa yang ia inginkan? Tapi aku bisa apa? Tubuhku sendiri sudah tidak mau mendukungku, dan jujur aku merasa lelah dengan semua ini. Aku lelah harus terlihat cantik sempurna setiap saat. Tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah. Aku percaya pada diriku sendiri bahwa aku mampu menghadapi semua ini dengan kekuatanku. Ketika aku merasa lelah, aku akan berhenti sejenak. Tapi bukan untuk menyerah, hanya berhenti untuk mengumpulkan kekuatan baru. Tiba-tiba, Aira, apakah kamu di dalam? Terdengar suara Raka dari luar kamar mandi. Iya, sebentar lagi aku akan keluar. Jawabku setengah berteriak. Cepat sekali ya pulang. Aku buru-buru menyabar handuk dan kemudian keluar dari kamar mandi hanya dengan tubuh terbalut handuk putih. Raka sudah ada di depan pintu kamar mandi dan tengah menatapku. Ia tersenyum dan kemudian membelai rambutku yang tergerai. Ia mengusap pipiku yang basah dengan lembut. Kamu sudah selesai mandi, sayang? Sekarang berpakaianlah. Aku akan membantumu. Raka kemudian merengkuh bahuku. Aku berdiri di depan cermin. Raka masih berada di belakangku sedang tersenyum kepadaku. Melalui pantulan cermin, aku dapat melihat apa yang Raka lakukan kepadaku. Raka membelai bahuku dengan lembut, dan aku merasakan kecupan di leherku. Mataku terpejam. Raka kemudian mendekap tubuhku dari belakang, dan sekali lagi aku merasakan kecupan lembut di leherku. Raka, hentikan. Pintaku melihat Raka mulai terbawa suasana. Seperti tidak memperdulikanku, Raka bahkan mencium bibirku bertubi-tubi dengan penuh hasrat. Raka, aku mendorong tubuh Raka membuatnya terhuyung-huyung mundur ke belakang. Aira, apa yang kamu lakukan? Aku suamimu. Protes Raka dengan sorot matanya yang tajam seolah-olah tidak menerima perlakuanku kepadanya. Terlepas kamu suamiku atau bukan, ini bukan waktu yang tepat, Raka. Dokter sedang menungguku di luar. Raka terdiam. Aku akan diperiksa sebentar lagi. Apakah dokter juga harus menunggu kita bermesraan dulu? Tanyaku merasa kesal, karena Raka seperti tidak mempedulikan keadaanku. Ia akan melakukan apa yang ia inginkan, tidak peduli dengan apapun. Kalau kamu menginginkannya, kita akan lakukan setelah dokter pergi, oke? Volume suaraku semakin meninggi. Entahlah, aku merasa sangat kesal dengan Raka. Aira, relax. Ada apa? Kenapa kamu marah? Aku suamimu. Wajar kalau aku ingin bermesraan denganmu, kan? Tapi waktunya tidak tepat, Raka. Dokter sedang menunggu untuk diperiksa. Aku mohon mengertilah, potongku cepat. Aku melihat wajah Raka mengeras saat aku menolak bermesraan dengannya. Aku di sini, Raka, bersamamu 24 jam. Kapanpun kamu butuh aku, siap melayanimu, karena aku istrimu. Tapi saat ini ada dokter yang sedang menungguku di luar. Jadi aku mohon bersabarlah sebentar, kataku menahan kesal. Ya baiklah, maaf, tidak seharusnya aku. Sudahlah, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Aku ingin memakai baju. Ya, aku akan keluar untuk memanggil dokter masuk. Kalau kamu sudah siap, kata Raka sambil berlalu pergi. Terserah kamu sajalah, gemamku kesal. Aku hanya bisa menghela nafas panjang, dan kemudian bergegas memakai baju. Sambung, selamat membaca, terima kasih.